السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا الصيام وجعل شهر رمضان موسما للطاعة ورفعة للدرجات. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan di atas Islam. Ayyuhal mu'minun, telah berlalu dari Ramadan kita 7 hari. Maka sungguh pantas bagi kita untuk bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah banyak mengambil manfaat dari Ramadan kita dengan memperbanyak kebaikan, dengan menambah usaha kita untuk menundukkan syahwat kita, ataukah Ramadan yang sudah berlalu 7 hari ini belum merubah apapun dari diri kita kecuali menurunkan berat badan. Adapun ibadah segitu-segitu saja. Adapun maksiat tidak ada yang berkurang. Mungkin ada di antara kita yang ingin menangisi dirinya karena belum bisa berusaha banyak di Ramadan ini, namun dia tidak bisa menangis seolah-olah air mata itu telah mengering dari matanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga yang otomatis mengisyaratkan jalan-jalan kebaikan itu mudah di bulan ini. Dan Allah menutup pintu-pintu neraka yang mengisyaratkan bahwa jalan-jalan keburukan itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal mu'minun, Barang siapa yang ingin menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya, maka mari kita saling wasiatkan untuk melakukan hal yang pertama. Jadilah seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Jika engkau sedang berdiri dalam salatmu, maka hendaklah engkau tunaikan salat yang seolah-olah dia salat terakhirmu. Yaitu seperti seseorang yang sudah bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Salat itu merupakan salat terakhir baginya, sehingga dia membaguskan penutup hayatnya di dunia ini dengan beramal saleh. Kemudian dia memendekkan angan-angannya karena dia tidak akan bisa menjamin dirinya apakah ajalnya sudah dekat ataukah masih jauh. Demikian pula Ramadan ini, kita tidak akan pernah tahu apakah kita bisa melanjutkannya atau menghabiskannya, atau mungkin kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, tidak akan ada yang bisa memberitahu kita. Maka agar kita bisa memanfaatkan dengan maksimal Ramadan ini, kita anggap bahwasanya Ramadan inilah Ramadan terakhir kita. Bakar ibn Abdullah al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, "Idza aradta an tanfa'aka salatuka, faqul la'alli la usalli ghairaha." Jika engkau ingin salatmu bermanfaat bagimu, maka katakanlah pada dirimu, ingatkan pada dirimu, mungkin aku tidak akan salat lagi setelah ini. Demikian pula Ramadan ini, mungkin kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan yang lainnya. Beliau berkata di tempat yang lain bahwa ada seorang wanita ahli ibadah di Mekah. Ketika dia mendapati malam hari, dia berkata, "Ya nafs, al-lailah lailatuki la lailatu laki ghairuha." Wahai diriku, wahai jiwaku, malam ini adalah kesempatanmu. Tidak akan ada malam yang lain bagimu. Maka dia bersungguh-sungguh beribadah. Dan ketika keesokan harinya, ketika dia mendapati pagi hari, dia mengatakan, "Ya nafs, al-yawma yawmuki, la yawma laki ghairuh."
wahai diriku, wahai jiwaku, hari ini adalah kesempatanmu. Tidak akan ada hari setelahnya bagimu. Lalu dia berusaha keras untuk beribadah. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala berkata, "Ma kharajtu minal masjid منذ 20 sanah fahaddathtu nafsi an arji'a ilaihi." Abu Zur'ah mengatakan, selama 20 tahun setiap kali aku keluar dari masjid, aku tidak pernah mengatakan kepada diriku akan kembali lagi ke sana. Artinya dia merasa bahwa itu adalah solat terakhirnya. Dia tidak akan bisa kembali lagi ke masjid karena dia tidak tahu kapan ajalnya. Sebagian salaf kita mengatakan, kulluna qad ayqana bil maut wa ma nara lahu musta'idda. Semua kita yakin akan mati, tapi kita tidak melihat siapa yang mempersiapkan diri untuk mati. Wa kulluna qad ayqana bil jannah wa ma nara laha 'amila. Dan semua kita yakin dengan surga, tapi siapa di antara kita yang beramal untuk masuk surga? Wa kulluna qad ayqana bin nar wa ma nara laha khaifa. Semua kita yakin akan neraka, tapi siapa di antara kita yang takut kepada neraka? Fa'ala ma tu'arrijun. Lalu untuk apa kalian menyimpang dan untuk apa kalian tidak kembali kepada Allah? Wa ma asaitum tantadirun. Apa yang kalian tunggu? Al-maut? Apakah kalian menunggu kematian? Fahuwa awwal waridin alaikum minallahi bi khairin wa syarr. Sungguhnya kematian adalah utusan Allah yang pertama yang akan mendatangi kita yang membawa kebaikan atau keburukan. Ya ikhwata, siru ila rabbikum sayran jamila. Wahai saudara-saudaraku, berjalanlah menuju Allah dengan cara yang terbaik, yaitu melakukan amal saleh. Kemudian kedua, berhati-hatilah terhadap dosa dan tinggalkanlah dosa. Seorang pemuda berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "A'yani qiyamul lail." Wahai imam, kenapa saya ini berat sekali melakukan salat tahajud, salat malam? Al-Hasan Al-Basri berkata, "Qayyadatka khati'atuka." Engkau dibelenggu oleh dosa-dosamu. Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala berkata, "Al-hasanatu nurun fil qalbi wa quwwatun fil amal." Kebaikan itu adalah cahaya dalam hati seseorang dan kekuatan untuk beramal, beribadah. Was-sayyi'atu zulmatun fil qalb wa dha'fun fil amal. Dan dosa itu adalah kegelapan dalam hati seseorang dan melemahkan dalam berbuat kebaikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "Ya sahibadz dzambi, la ta'mananna su'a aqibatihi." Wahai orang yang masih melakukan dosa, jangan pernah merasa aman terhadap akibat dosa perbuatan. Wala ma yatba'u dzamba a'zam min adz-dzambi idza 'amiltahu. Sesungguhnya perkara-perkara yang mengikuti dosa yang kau lakukan itu bisa lebih berat daripada dosa itu sendiri. Qillatu hayaika mimman 'ala al-yamin wa 'ala al-shimal wa anta 'ala adz-dzambi a'zam min alladhi sana'tahu. Tipisnya rasa malumu terhadap malaikat yang tidak pernah meninggalkanmu di kanan dan di kirimu yang mencatat amalmu. Engkau tidak malu kepadanya. Sesungguhnya itu lebih berat daripada dosa yang kau lakukan. Wadahkuka wa anta la tadri mallahu sani'un bika a'zam min adz-dzambi. Engkau tertawa sementara engkau tidak pernah tahu apa yang direncanakan oleh Allah kepadamu. Tapi engkau masih tertawa. Itu lebih berat dan lebih parah daripada dosa yang kau lakukan. Wa farahuka bidzambi idza 'amiltahu a'zam min adz-dzamb. Rasa bahagia ketika engkau berhasil melakukan dosa itu lebih berat daripada dosa itu sendiri. Wa huznuka 'ala adz-dzambi idza fataka a'zam min adz-dzambi idza dhafirta bihi. Dan rasa sedih hatimu, rasa kecewamu ketika engkau tidak berhasil melakukan dosa itu lebih berat daripada dosa yang kau berhasil melakukannya. Wa khawfuka minar rih idza harrakat sitra babika wa anta 'ala adz-dzambi wa la yattaribu fuaduka min nadharillahi ilaika
a'zam minadz-dzambi idza 'amiltahu. Rasa takutmu terhadap angin halus dan lembut yang bisa membuka pintu kamarmu ketika engkau sendiri melakukan dosa. Hatimu tidak bergetar sedikit pun ketika Allah melihatmu. Itu lebih berat daripada dosa yang sedang engkau lakukan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun, berhati-hatilah terhadap akibat-akibat dosa yang tidak akan pernah berhenti. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Mastakhaffa qaumun bihaqqillahi illa ba'atsallahu alaihim man yastahibbu bihaqqihim." Barang siapa yang meremehkan, tidaklah satu kaum meremehkan hak Allah, tidaklah satu kaum meremehkan hak Allah, kecuali Allah akan kirim orang-orang yang akan meremehkan hak mereka. Di antara hukuman yang dipercepat oleh Allah bagi para pelaku dosa adalah manusia dan juga syaitan dari kalangan jin akan berani dan akan lancang kepadanya yang dia tidak lancang kepadanya ketika dia tidak melakukan dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa min uqubatiha, di antara hukuman dosa-dosa adalah annaha tajtari'u 'alal 'abdi man lam yakun yajtari'u 'alaihi min asnafil makhluqat. Akan berani kepadanya pelaku maksiat ini orang yang sebelumnya tidak berani padanya dari berbagai jenis makhluk. Fatadjari'u 'alaihi asyayatin bil adza wal idwa wal waswasah wat tahwif wat tahzin wa insaihi ma bihi maslahatuhu fi dzikrihi wa madarratuhu fi nisyanihi. Syaitan akan tambah berani kepadanya, mengganggunya, menyesatkannya, membisikkannya, menakut-nakutinya, membuatnya bersedih hati dan bersusah hati, membuatnya lupa perkara yang kalau dia ingat itu akan menjadi kebaikan baginya, tapi kalau dia lupa itu akan menjadi mudarat baginya. Itu akan dibuat lupa oleh setan. Fatadjari'u 'alaihi syayatin hatta tu'azziruhu hatta ta'uzzuhu ila ma'siyatillahi azza. Setan pun akan makin berani kepadanya sehingga setan akan semakin kuat mendorongnya kepada maksiat Allah. Wa tajtari'u 'alaihi syayatinul insi. Dan setan dari kalangan manusia, mereka pun akan semakin berani kepadanya bima taqdiru alaihi min adahu fi ghaibatihi wa hudurihi. Syaitan manusia akan semakin berani mengganggunya sekuat kemampuan mereka, baik di hadapan dia ataupun di belakang dia. Wa yajtari'u alaihi ahluhu wa khadamuhu wa auladuhu wa jiranuhu hatta al-hayawanul bahim. Sampai-sampai lancang kepadanya istrinya, pembantunya, anak-anaknya, tetangganya, bahkan hewan-hewan yang ada di sekitarnya berani kepadanya. Kemudian beliau berkata, wa dzalika li anna at-ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Yang demikian itu karena ibadah itu adalah benteng yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala,
barang siapa yang memasuki benteng tersebut, maka dia akan aman. Tapi ketika dia meninggalkan benteng tersebut, maka musuh-musuhnya akan menyerangnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ahwala biladina, Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih wulata umurina ووفقهم لكل ما تحب وترضى يا ربنا. اللهم ارزقهم بطانة صالحة وقهم بطانة السوء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.